Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, ketiga ras bersama dengan ras manusia mencari kandidat yang tepat untuk memasuki pagoda pemurnian iblis. Tapi karena terjadi sebuah persekongkolan pada pertarungan itu, Chuyun pun mau tidak mau ikut turun tangan. Dia dengan mudah berhasil mengalahkan 3 murid di ranah Heavenly Emperor dari ketiga ras itu. Hal ini membuat ras manusia memiliki peluang tertinggi. Chuyun kemudian melelang 7 dari 10 token masuk pagoda pemurnian iblis, sementara sisanya akan diberikan kepada ras manusia. Semua ini Chuyun lakukan agar ketiga ras itu tidak mengamuk dan juga menghancurkan benua ini. Melanjutkan video sebelumnya. Akhirnya, hari di mana mereka akan memasuki pagoda pemurnian iblis telah tiba. Chuyun bersama dengan Sui Lokyu, Sui Liu, Moang, dan juga Fetian sudah tiba di tempat itu. Tak lama kemudian, Auli datang dengan murid-muridnya itu. Dia juga disusul oleh Suani dari klan naga bersama dengan muridnya. Awalnya, Suani sempat meremehkan Auli karena dialah yang sebenarnya datang terlebih dahulu dibandingkan dengan Auli. Suani tidak menyangka kalau orang tua dari ras iblis dan juga ras siluman akan sangat terlambat seperti itu. Tak lama setelah itu, Sihun, Zenyu, dan juga murid mereka akhirnya tiba. Mereka juga menyombongkan diri mereka. Walaupun mereka terlambat, tapi umur para ras iblis jauh lebih panjang dibandingkan dengan ras siluman. Auli sangat kesal mendengar hal itu. Dia tidak menyangka kalau Sihun akan merendahkan dirinya seperti itu. Zenyu yang ada di sana bahkan mengungkit lagi masa lalu ras iblis raksasa. Yang mana pada masa kejayaan mereka, para leluhur ras iblis raksasa adalah makhluk yang sangat ditakuti di lautan bintang. Ras siluman saat itu bahkan belum sebesar yang sekarang. Auli yang semakin kesal menyuruh mereka untuk diam. Jika mereka meneruskan masalah ini, maka dirinya akan mengingat semua itu dan dia akan membalaskan nanti setelah mereka menyelesaikan urusan mereka di sini. Sihun kembali merendahkan mereka. Tapi di sisi Fetian, dia sedikit kecewa dengan semua yang dirinya lihat. Dia awalnya mengira kalau semua ras di sini sudah berbaikan setelah babak pertarungan kemarin. Tapi nyatanya mereka masih saja memiliki sikap yang sama seperti baru tiba di benua ini. Chuyun menjelaskan kalau semua itu mustahil. Bagi ketiga ras itu, pagoda pemurnian iblis adalah harta yang sangat berharga. Di depan keuntungan sebesar itu, mereka tentu saja tidak bisa menjalin pertemanan satu sama lain. Tak lama kemudian, jalan masuk pagoda pemurnian iblis akhirnya terbuka. Sui Lokyu mencoba menggunakan tekniknya untuk membuat mereka semua bisa memasuki tempat itu. Para Heavenly Ancestral akhirnya menyuruh murid-murid yang mereka utus untuk mendapatkan manfaat di dalam sana sekaligus pagoda pemurnian iblis itu. Auli bahkan menyuruh muridnya untuk merebut kembali pagoda milik leluhur ras mereka. Sedangkan di sisi Suani, dia menyuruh murid-muridnya untuk menyelidiki rumor yang beredar mengenai isi dari pagoda pemurnian iblis. Mereka juga diharapkan bisa merebut pagoda itu. Sihun dan juga ras iblis raksasa juga sama. Mereka sangat menginginkan pagoda pemurnian iblis. Muridnya bahkan berjanji akan merebut harta itu walaupun nyawa mereka yang menjadi bayarannya. Chuyun dan juga yang lainnya juga ikut pergi memasuki pagoda pemurnian iblis. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memasukinya. Singkat cerita, di dalam pagoda, Chuyun berpisah dengan Moang dan juga Fetian. Dia pun memutuskan untuk bertemu dengan mereka berdua terlebih dahulu. Tapi tak lama kemudian, seorang gadis dari ras naga muncul di hadapan Chuyun. Karena Chuyun menyembunyikan kekuatannya, si gadis naga mengira kalau Chuyun adalah orang yang lemah. Dia tidak menyangka kalau ras manusia akan mengirim seorang manusia yang tidak memiliki kekuatan spiritual seperti Chuyun. Si gadis naga akhirnya sedikit kebingungan. Yang mana ras manusia seharusnya memiliki seorang pelukis legendaris yang bisa mereka kirim ke tempat ini. Tapi siapa sangka orang itu ternyata tidak ada di sini. Si gadis naga merasa kasihan kepada Chuyun. Dia pun memberikan Chuyun sesuatu. Yang mana benda itu adalah sisik lama milik si gadis naga. Dengan sisik itu, Chuyun bisa menahan satu serangan dari seorang Heavenly Emperor. Chuyun merasa sedikit kebingungan dengan sikap si gadis naga. Yang mana mereka seharusnya adalah lawan, dan si gadis naga tidak memiliki kewajiban untuk melindungi Chuyun. Si gadis naga membenarkan hal itu, tapi dirinya memiliki sebuah prinsip yang mana dia tidak pernah menindas orang yang lebih lemah dibandingkan dengan dirinya. Si gadis naga kemudian menyemangati Chuyun. Dia juga menyuruh Chuyun untuk keluar hidup-hidup dan mengembalikan sisik naga itu kepada dirinya setelah mereka keluar dari tempat ini. Setelah semua itu, si gadis naga akhirnya pergi. Chuyun tidak pernah menyangka kalau masih ada orang baik di antara para ras itu. Tapi Chuyun masih belum menyimpulkan hal itu akan menjadi sebuah berkah atau bencana.
Sedangkan di sisi Fetian dan juga Moang, mereka mencoba mengalahkan beberapa sosok aneh yang ada di lantai pertama dari pagoda pemurnian iblis. Di sana ketika mereka kewalahan, Chuyin datang dan juga membantu mereka. Chuyin sedikit kebingungan dengan mengapa mereka berdua bisa kewalahan seperti itu. Fetian tidak bisa menjelaskan banyak. Menurutnya, semua ini adalah hal yang tidak bisa dirinya atasi. Chuyin kemudian menyuruh mereka untuk tidak berlama-lama di sini karena di sini tidak terdapat roh penjaga pagoda. Dia pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke lantai berikutnya. Sedangkan di sisi si gadis naga, dia sudah berhasil mencapai lantai kedua. Di sana, dia menemukan sosok naga api. Naga api itu merupakan wujud dari sebuah api spiritual. Api spiritual itu kemungkinan memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Karena dengan kemurnian itulah, api spiritual bisa menciptakan wujud naga api seperti itu. Si gadis naga kemudian berniat menarik perhatian si naga api menggunakan buah spiritual. Naga api yang tertarik kemudian mengambil buah itu. Melihat naga api yang tertarik, si gadis naga menyuruh naga api untuk mengikuti dirinya. Jika dia menerimanya, maka dia akan mendapatkan banyak buah spiritual. Tapi sayangnya, si naga menolak dan juga pergi menjauh setelah memakan buah spiritual itu. Tak lama kemudian, murid-murid dari Rasulman datang ke tempat itu. Mereka berdua berniat menjadikan si naga api itu sebagai tunggangan mereka. Si gadis naga tentu saja tidak membiarkannya, karena bagaimanapun dialah yang pertama kali melihat dan juga menemukan si naga api. Tapi sayangnya, murid dari Rasulman tidak menghiraukan hal ini. Mereka hanya ingin bertarung dan juga mengalahkan si gadis naga. Dengan cara seperti itulah, mereka bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan naga api. Mereka pun pada akhirnya mulai bertarung. Awalnya, si gadis naga sempat kewalahan karena murid dari Rasulman sangat pandai menggunakan ilusi. Murid dari Rasulman yang bernama Suansi itu turun tangan untuk mengalahkan si gadis naga. 玄师兄，看你的了。Pada pertarungan itu, si gadis naga sama sekali tidak bisa kabur. Dia yang hampir saja dikalahkan berhasil diselamatkan oleh Palu Moang. Chuyin dan juga yang lainnya ternyata sudah tiba di sana. Chuyin pun berniat bergabung di dalam pertarungan itu. Si gadis naga cukup terkejut karena ras manusia yang menurutnya adalah ras terlemah tiba-tiba datang dan juga membantunya. Tapi di sisi Suansi, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia yakin dengan kekuatannya ini, dia tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Apalagi, kekuatan miliknya merupakan kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh seorang di ranah Heavenly Emperor. Suansi bahkan meremehkan para ras manusia. Dia sangat tidak setuju kalau ras manusia sebagai ras terlemah di dunia ini bisa masuk ke dalam harta pagoda pemurnian iblis yang sangat agung ini. Fetian dan juga Moang awalnya sedikit kesal, tapi Chuyin tidak begitu peduli. Menurutnya, ras siluman juga merupakan ras terlemah dan tidak sepantasnya mereka masuk ke sini. Mendengar provokasi dari Chuyin membuat Suansi semakin kesal. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya dan berjanji akan membunuh Chuyin tanpa meninggalkan rasa sakit. Awalnya Chuyin ingin bertarung, tapi sayangnya dia dihalangi oleh si gadis naga. Gadis naga itu berniat melindungi Chuyin dan juga yang lainnya. Dia tidak ingin membuat para manusia ini mati sia-sia di sini. Di sana Chuyin menerima kebaikan si gadis naga, tapi Chuyin tetap maju dan juga bertarung melawan si Suansi. Chuyin kemudian mengeluarkan kuas dan juga gulungannya. Dia ingin mengetahui mana yang lebih tajam di antara pedang Suansi dengan kuas Chuyin. Suansi yang semakin tertarik memulai pertarungan mereka. 快走，送人头不是这么送的。现场画也不好。齐，你的刀和我的比，哪个更厉害？毫无灵力的人，怎么可能躲开我的攻击？我看你还能不能？现场画也不好。一定是又有一幅新画作。我想起来了，神魂重创，他们暂避锋芒。 Pada pertarungan itu, Chuyin berhasil menghindari serangan asli maupun ilusi milik Suansi. Hal ini membuat Suansi sangat kesal. Si gadis naga cukup terkejut karena Chuyin bisa melakukan hal seperti itu. Di sisi Chuyin, dia bahkan menggunakan tekniknya untuk mencoba menangkap dan juga memasukkan jiwa Suansi ke dalam lukisannya. Melihat teknik Chuyin itu membuat Suansi baru menyadari kalau Chuyin adalah pelukis jiwa yang terkenal dari ras manusia. Chuyin cukup terkejut karena Suansi mengetahui dirinya. Chuyin juga menjelaskan kalau dirinya sangat sulit menyamar karena dia terlalu kuat.
Chun bahkan sangat ingin menjadi seorang pelukis biasa dan hidup tenang setelah semua masalahnya dengan ras iblis dan juga ras siluman di benua ini. Melihat Xuanxi yang kewalahan membuat salah satu temannya ikut membantu. Dia berhasil menyingkirkan si gadis naga, Moang dan juga Fetian, kemudian mengalihkan Chun agar tidak melanjutkan tekniknya itu. Setelah berhasil keluar dari teknik milik Chuyun, Xuanxi dan juga satu temannya berhasil kabur dari tempat itu. Mereka harus memulihkan diri mereka terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertarungan mereka. Di sisi Chuyun, dia pun membantu kedua temannya termasuk si gadis naga untuk keluar dari kobaran api milik si naga api. Chun tidak menyangka si naga api itu akan melakukan hal seperti itu setelah si gadis naga berhasil menjinakkan dirinya. Setelah semua itu, Chun mengembalikan sisik milik si gadis naga. Karena Chun sudah menyelamatkan dirinya, si gadis naga kemudian memberikan sesuatu kepada Chuyun. Yang mana itu merupakan tanda dari ras naga. Siapa saja ras naga yang melihat tanda itu, maka mereka akan mengetahui kalau Chuyun adalah teman sekaligus sahabat mereka. Di sana Fetian merasa sedikit kecewa karena mereka tidak bisa membawa apapun dari tempat ini. Tapi Chuyun tidak membenarkannya. Yang mana di tempat ini masih ada satu hal yang bisa mereka lakukan. Chuyun kemudian mengeluarkan Qingyan dengan api matahari miliknya. Di sana Chuyun menyuruh Qingyan untuk memperkuat dirinya dengan api spiritual di tempat ini. Karena api spiritual di sini sangat murni dan bisa membentuk sosok naga api, maka seharusnya Qingyan bisa meningkatkan kekuatannya dengan api itu. Chuyun berharap Qingyan bisa melewati batas kemampuannya dengan semua ini. Setelah semua itu, Chuyun pun melanjutkan perjalanan mereka ke lantai berikutnya bersama dengan Moang, Fetian, dan juga si gadis naga. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.